Halo semuanya, kita dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini, kita akan memaparkan hasil dari project based learning kita untuk character building agama. Jadi, judul yang telah kita pilih adalah peran agama dalam mengatasi rasa kurang percaya diri di kalangan anak panti asuhan. Jadi, dengan judul ini kita telah mengaitkan dengan SDGs 16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institutions. Hal yang melatar belakangi kita untuk melakukan penelitian kali ini, diantaranya adalah anak yatim merupakan kelompok yang sangat rentan mengalami masalah kesehatan mental. Studi di Mojokerto menemukan 40% anak menghadapi kecemasan, depresi, dan juga stres yang berlebihan. Kerentanan ini semakin meningkat akibat perundungan yang terjadi di mana-mana. Seperti kasus di Banyuwangi tahun 2023, ketika seorang anak yatim melakukan bunuh diri karena bullying terkait statusnya. Tentunya perundungan terbukti dapat menurunkan harga diri serta meningkatkan risiko kecemasan dan juga depresi. Oleh karena itu, kami, kelompok 6, ingin meneliti apakah agama dan spiritualitas terbukti membantu menurunkan depresi, meningkatkan ketahanan mental, dan dapat menjadi strategi perlindungan bagi anak yatim. Rumusan masalah kita adalah sejauh mana peran agama dan spiritualitas mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak panti asuhan terkait masalah percaya diri yang mendukung SDG 16. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Secara singkat, tujuan penelitian kami adalah menilai efektivitas pendekatan agama dan spiritualitas terhadap kondisi kesehatan mental anak panti asuhan terkait percaya diri yang mendukung SDG 16. Adapun manfaat penelitian yaitu satu, meningkatkan kontribusi kampus melalui kegiatan pengabdian, pengalaman lapangan, dan pengembangan keilmuan. Yang kedua, membantu masyarakat memahami tantangan kesehatan mental anak yatim serta mendorong empati dan komunitas yang lebih suportif. Yang ketiga, memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa dalam empati, kepekaan sosial, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, membantu anak panti membangun kembali kepercayaan diri mereka serta memberi dukungan spiritual dalam menghadapi tuntutan hidup. Ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan survei yang telah dibagikan kepada anak-anak dan dapat disimpulkan bahwa hasil survei di Panti Asuhan Mekar Lestari menunjukkan bahwa mayoritas anak memiliki persepsi diri yang positif serta tingkat spiritual yang kuat. Sebagian besar responden merasa bernilai, memiliki ciri kebaikan, mampu melakukan sesuatu yang sebaik seperti orang lain juga, dan menunjukkan sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Meski demikian, masih terdapat sebagian kecil anak yang kerap merasa cenderung mengalami kegagalan dan tidak memiliki hal yang dapat dibanggakan, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam aspek kepercayaan diri. Dalam aspek spiritual, mayoritas anak menunjukkan konsistensi dalam berdoa, memahami kitab suci, dan menganggap diri mereka sebagai memiliki ibadah keagamaan yang kuat. Meskipun beberapa masih kurang yakin dalam pemahaman keagamaan, temuan ini secara keseluruhan menggambarkan bahwa nilai spiritualitas berperan penting dalam mendukung kesehatan mental dan rasa percaya diri anak-anak panti asuhan. Kami memproses data survei dengan mengklasifikasikannya dalam nilai Rosenberg. Kebanyakan dari anak panti asuhan memiliki tingkat kepercayaan diri sederhana. Keagamaan yang tinggi dalam kalangan anak panti asuhan menjadi potensi untuk menjelaskan ini. Tetapi setelah kami analisa jauh lebih lanjut, kami menemukan bahwa keagamaan dan aspek-aspeknya tidak memiliki korelasi dengan tingkat kepercayaan diri mereka. Tanya Lurman menjelaskan bahwa dampak agama terhadap kepercayaan diri itu tergantung pandangan individu terhadap Tuhan. Jika mereka melihat Tuhan sebagai sosok yang pengampun, agama dapat berdampak positif. Tapi sebaliknya akan terjadi jika seseorang melihat Tuhan sebagai sosok yang menghakimi. Walaupun seperti itu, ada petunjuk yang dapat kami dapatkan, di mana aspek ibadah memiliki nilai korelasi yang relatif jauh lebih tinggi dibandingkan kedua aspek lainnya. Hal ini karena ibadah biasanya dilakukan secara bersamaan dan menjadi tempat untuk membangun hubungan interpersonal, di mana Aditya dan Parmatsari menemukan bahwa dukungan sosial dapat mempengaruhi kepercayaan diri seseorang secara positif. Selanjutnya, kami juga menyiapkan beberapa saran-saran. Yang pertama yaitu saran untuk panti asuhan. Kami menyarankan agar panti asuhan melibatkan anak-anak dalam pengambilan keputusan, agar anak-anak merasa lebih dihargai dan juga percaya diri. Dan juga mungkin panti bisa menyediakan kegiatan kreatif atau pelatihan keterampilan hidup. Panti juga harus melakukan pemantauan perkembangan anak-anak secara berkala supaya program pembinaannya lebih tepat sasaran. Yang kedua yaitu saran untuk penelitian selanjutnya. Kami menyarankan agar penelitian selanjutnya menggali lebih dalam bagaimana pemahaman anak-anak panti
atas hubungan mereka kepada Tuhan, apakah sebagai sumber dukungan, sebagai pembimbing, atau sebagai figur yang masih terasa jauh. Hal ini tentunya sangat berpengaruh kepada rasa kepercayaan diri mereka dan juga kesejahteraan mental mereka. Berdasarkan survei yang dilakukan di Panti Asuhan Mekar Lestari terhadap 16 anak panti, tingkat religiusnya mempunyai rata-rata skor 3,46 dari total 4. Secara statistik, religius secara umum hanya berkontribusi dikit kepada rasa percaya diri dengan 4,9%. Namun, aktivitas seperti doa berjamaah dan pengajian kelompok itu berpengaruh lebih tinggi dengan 21,9%. Statistik ini terbukti karena di mana anak-anak ini menyatakan kalau rasa kebersamaan dalam ibadah lebih memberi dukungan yang lebih besar daripada secara individu. Maka, peran agama dalam mengatasi kepercayaan diri bakal optimal jika diintegrasikan barengan yang inklusif.